Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di Peleburan. Saat baru memasuki perguruan tinggi, mahasiswa dikenalkan tentang tridharma perguruan tinggi yang memiliki 3 poin, antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam upaya mewujudkan poin pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro memfasilitasi mahasiswa melalui kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Pengabdian kepada masyarakat sendiri adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, mahasiswa harus mengetahui porsi dari tugas mereka dalam mengabdi kepada masyarakat. Untuk tema dari KKN Tim 1 tahun 2022 ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals atau SDG. Saya kira anak-anak kita akan cukup mampu menghadapi segala permasalahan di wilayah kuliah kerja nyatanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Danumar Abdul Qadir dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Angkatan 2018. Sekarang saya merupakan bagian dari mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Insinyur Martini MS. Penerjunan KKN untuk mahasiswa yang memilih pelaksanaan KKN di Kota Semarang dilakukan secara acak menyesuaikan kebutuhan. Saya ditempatkan di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dari segi geografis, Kelurahan Terboyo Wetan memiliki luas area sebesar 242,59 hektar dengan batasan wilayah pada bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, pada bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Gebangsari, pada bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Terboyo Kulon, dan pada bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Trimulyo. Dari segi demografis, pada Juli 2019, Kelurahan Terboyo Wetan memiliki 1.513 jiwa penduduk yang dibagi dalam 2 RW dan 8 RT. Dari hasil survei warga setempat, terdapat beberapa pokok permasalahan penting yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, banyak warga Kelurahan Terboyo Wetan yang gemar melakukan budidaya tanaman di pekarangan rumah menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di daerah ini. Namun saat ini warga Kelurahan Terboyo Wetan masih banyak menggunakan pupuk anorganik atau disebut kimia. Yang kedua, informasi tentang vaksinasi booster belum tersebar merata. Yang ketiga, edukasi tentang bahaya narkoba dinilai perlu digencarkan di tengah maraknya penangkapan public figure yang terjerat masalah narkoba. Yang terakhir, minimnya pengetahuan anak-anak sekolah dasar tentang eksperimen kimia sederhana sebagai media pembelajaran di sekolah. Dari permasalahan tersebut, saya menyusun 4 program kerja yang berkaitan dengan permasalahan dan tema yang telah disebutkan, yaitu yang pertama, edukasi ilmu kimia dengan eksperimen sederhana guna meningkatkan sains sejak dini. Yang kedua, edukasi pembuatan pupuk kompos organik dari sampah organik menggunakan bakteri E4. Yang ketiga, edukasi tentang bahaya narkoba. Yang keempat, edukasi tentang pentingnya vaksin booster. Kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pembuatan pupuk kompos dari bioaktivator E4. Nah, berikut bahan-bahannya. Bahan yang pertama kita ada bioaktivator yaitu E4. Lalu untuk bahan kedua kita ada tanah. Tanahnya bisa dari mana aja, tanah bekas, dari tanaman yang tidak terpakai juga bisa, yang penting tanah lah.
jangan semen, canda. Terus bahan ketiga, kita ada sampah nitrogen. Sampah nitrogen itu bisa dari sayur-sayuran dan kulit buah-buahan. Nah, untuk kali ini saya memakainya kulit buah pisang. Lalu yang terakhir ada sampah karbon. Nah, sampah karbon itu bisa dari karton, daun kering, karton, bercanda. Ya, untuk kali ini saya memakainya daun kering. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan sampah nitrogen yang berupa kulit pisang ke dalam wadah tanah. Lalu yang kedua, campurkan. Salah itu. Kita tambahkan sampah karbon ke dalam wadah yang sama. Setelah itu dicampur. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah kita campurkan bahan-bahan tadi, kita mulai memasukkan bioaktivator yaitu M4 ke dalam air sekitar 600 ml. Lalu campuran ini kita masukkan ke dalam wadah kompos. Lalu kita aduk lagi secara merata. Nah, setelah teraduk secara merata, kita tutup wadah kompos ini dan didiamkan selama 3-4 minggu. Nah, untuk proker kedua saya melakukan eksperimen kimia sederhana kepada anak SD di SD Islam Hasanuddin 4 di Kelurahan Terboyo Wetan. Nah, untuk salah satu eksperimen saya, di sini saya menyiapkan bahan. Yang pertama ada air cuka, yang kedua ada baking soda, yang ketiga ada botol sebagai wadah, dan yang terakhir ada balon. Nah, pertama kita mengisi balon dengan baking soda. Nah, untuk sebelumnya sudah saya isi balon tersebut dengan baking soda. Nah, lalu kita mengisi botol yang sebagai wadah ini dengan air cuka secukupnya. Kayaknya secukupnya. Sudah. Lalu kita pasangkan balon ke mulut botol. Setelah itu kita tumpahkan cuka yang ada di dalam balon ke dalam botol. Tada! Setelah kita memasukkan soda kue ke dalam botol yang berisi air cuka, terbentuklah gelembung yang banyak dalam botol. Gelembung tersebut adalah gas karbon dioksida. Kemudian gelembung-gelembung ini mendorong ke atas hingga mengisi udara di dalam botol. Alhasil, balon menjadi besar. Nah, reaksi soda kue dan asam cuka tersebut menghasilkan peristiwa oksidasi karena terjadi pengikatan gas dan menimbulkan reaksi. Mulai bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa KKN dari Undip yang telah melaksanakan tugasnya dari tanggal 5 Januari yang seharusnya sampai dengan tanggal 15 Februari karena ada pelonjakan situasi COVID-19 yang semakin naik sehingga
KKN akan dicabut menjadi tanggal 12 Februari. Terima kasih saya ucapkan, saya selaku aparat pemerintah Kota Madya Semarang, selaku Kelurahan Terboyo Wetan, atas kiprahnya dari adik-adik semua KKN Undip yang telah melaksanakan tugasnya di Kelurahan Terboyo Wetan ini dan telah melaksanakan kegiatannya dengan baik, dari memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami warga Terboyo Wetan, khususnya di SD, MI, untuk meningkatkan sumber daya manusia agar menjadi anak yang lebih baik, lebih pandai dalam belajar. Meskipun yang kemarin sudah tatap muka, sekarang menjadi daring kembali berhubung situasi COVID. Namun sebelum situasi COVID, mahasiswa KKN telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memberikan tambahan ilmu kepada anak-anak kami di Terboyo Wetan ini. Juga bekerja sama dengan anak-anak Karang Taruna memberikan sosialisasi maupun pendekatan-pendekatan dalam pergaulan yang mungkin dirasa kurang baik, dengan memberikan sosialisasi tentang narkoba dan juga memberikan contoh berupa kerja bakti dan pembersihan di Kelurahan Terboyo Wetan bersama anak-anak Karang Taruna, penampilan brosur-brosur untuk kesehatan, terutama di lingkungan Terboyo Wetan, peningkatan kesehatan dan juga bekerja sama dengan warga masyarakat, terutama Bapak RT RW dalam pertemuan-pertemuan yang kemarin sebenarnya sudah mulai dilaksanakan, sudah lama tidak melaksanakan karena juga situasi COVID. Kemarin sudah menurun, sudah bisa dilaksanakan kembali, namun sekarang menjadi naik kembali dan akhirnya pelaksanaan untuk pertemuan Pak RT RW juga ditunda lagi. Dan mereka sebenarnya sangat senang sekali, kemarin sudah diperkenankan untuk bisa kumpul kembali. Namun jalan keluarnya kita tetap melaksanakan melalui kelurahan, yang dimana kita setiap bulan mengadakan, dan kita karena di kelurahan itu sangat luas ya, bisa mencukupi untuk RT RW pertemuan dengan jaga jarak, sehingga tiap bulan pertemuan tetap dilaksanakan tapi di kelurahan. Biasanya di rumah warga masing-masing, karena rumah di warga itu rata-rata kecil sehingga tidak memenuhi syarat untuk diadakan pertemuan bulanan, sehingga pertemuan bulanan dilaksanakan di Kelurahan Terboyo Wetan. Dan alhamdulillah anak-anak Karang Taruna sudah melakukan tugasnya, yaitu piket tiap hari dengan digilir, walaupun jumlahnya hanya 6 orang, namun mereka tiap hari bergilir 2 orang untuk membantu meringankan tugas-tugas di Kelurahan Terboyo Wetan. Dan sampai dengan saat ini saya masih bisa memberikan nilai yang baik kepada anak-anak KKN. Semoga dengan ilmu-ilmu yang kalian dapat semua, yang kalian terjunkan di wilayah, bisa memberikan manfaat di kemudian hari dan memberikan pembelajaran juga untuk meningkatkan sumber daya panjenengan semua untuk bisa mencapai cita-citanya yang lebih lanjut, bisa menempuh masa depan yang lebih baik dan mewujudkan apa yang panjenengan semua inginkan, menjadi anak yang berguna, menjadi anak pemuda yang bermanfaat dan bisa mengharumkan nama baik umumnya bangsa dan negara, khususnya bagi keluarga dan lingkungan wilayah masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali untuk menempuh cita-cita kalian di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.